ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insyaAllah bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat subuh yang telah berhadir karena Allah, dan mudah-mudahan kedatangan kita menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita masih membahas tentang asaruz dzunub 'ala al-afrad wasyu'ub, yaitu dampak atau efek daripada melakukan maksiat kepada pribadi dan kepada masyarakat. Di pertemuan kita yang lalu, berdasarkan ayat dan hadis-hadis Nabi, bahawa barang siapa yang melakukan maksiat, maka Allah akan cabut keberkahan dari hidupnya, baik umurnya, rezekinya, amalannya, bahkan ketaatannya. Artinya hidup tanpa diiringi oleh keberkahan. Padahal inti daripada hidup adalah berkah. Inti daripada harta adalah berkah. Tapi kalau bermaksiat, Allah cabut keberkahan. Yang tertinggal cuma harta, tapi tidak berkah. Baik, kita sambung efek maksiat. Berikutnya adalah al-ma'siyah turisu az-zulla. Maksiat itu menyebabkan munculnya kehinaan. Maksiat menyebabkan Allah membuat hidup kita terhina. Terhina secara pribadi, terhina secara kenegaraan. Jadi kalau maksiat dalam satu negara, maka negara itu terhina. Secara garis besar, negara yang tidak taat kepada Allah penduduknya, maka dia akan terhinakan di depan musuh-musuhnya. Jadi begitu mudah dikuasai oleh musuh, tidak dianggap Islam banyak, tapi tidak dianggap. Ini akibat daripada orang Islam bermaksiat. Dan negara merestui maksiat itu. Maka semua orang-orang yang terlibat dalam mengkhianati perintah Allah dan dalam urusan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, ujungnya pasti kehinaan. Kalau secara pribadi terhina di tengah-tengah masyarakat, maka sejarah menyebutkan Islam itu mulia karena taat kepada Allah. Tapi Islam itu berubah menjadi terhina di tangan musuh di saat orang-orang Islam mulai bermaksiat kepada Allah. Tidak ada yang meruntuhkan satu negara Islam kecuali maksiat mereka. Tidak ada. Abbasiyah, Bani Umayyah runtuh bukan karena sedikitnya jumlah, tidak. Bahkan Abbasiyah itu 500 tahun lebih berkuasa. Hancur di tangan Mongol, hancur di tangan Genghis Khan dan Hulagu Khan, karena para pemimpinnya mulai menerapkan gaya hidup maksiat.
Bani Umayyah juga begitu. Tapi Khulafa' Rashidin, Abu Bakar, Utsman, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, tidak tercatat ada usaha untuk bermaksiat. Mereka tetap agung, mulia. Walaupun terjadi perang, bahkan di masa Ali itu sudah mulai digoyang. Sudah mulai digoyang sehingga terjadi perang dalam masa-masa yang baru dipimpin oleh Ali. Tapi tidak ada yang menyebutkan kemudian Ali menjadi terhina, tidak. Dijabat PLT sementara setelah Ali turun adalah Hasan, anaknya. Cuma sebentar, itu pun hanya untuk membuat perdamaian antara Ali dan Muawiyah. Tapi tidak ada sejarah yang menyebutkan terhina, dikuasai oleh musuh, dihinakan, dibunuh, lalu diperkosa isteri-isteri orang-orang Islam. Tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi semua punya kemuliaan. Nah, ini Allah mengatakan di dalam surat Fatir ayat 10, "Man kana yuridul 'izzah falillahil 'izzatu jami'a." Barang siapa yang menginginkan kemuliaan, maka kemuliaan itu hanya milik Allah. Apa maksudnya ayat ini? Barang siapa yang ingin mulia hidup di dunia dan di akhirat, maka carilah kemuliaan itu melalui ketaatan pada Allah. Jadi tidak ada izzah. Izzah itu kemuliaan. Makanya kalau ada isteri bernama Azizah, itu yang maha mulia. Azizah itu maha mulia. Sebenarnya dalam literatur memberi nama, itu tidak boleh langsung memakai nama-nama Allah, kecuali menghambakan kepada nama Allah boleh. Tapi langsung memakai nama-nama Allah makruh. Bahkan sebahagian mengatakan haram. Al-Aziz itu nama Allah dalam Asmaul Husna, yaitu yang maha mulia. Jadi boleh taruh nama Abdul Aziz, hamba dari yang mulia. Tapi kalau memberi nama perempuan Azizah, itu dengan tambah ta saja, itu bermakna perempuan yang maha mulia. Bud pakai wajah ketat, nan Azizah. Kemakruhan itu di mana langsung seakan-akan dialah Allah. Jadi kita enggak boleh pakai nama Allah langsung. Ar-Rahman, enggak boleh. Yang boleh Abdul Rahman. Ar-Rahim tidak boleh. Ar-Razzaq tidak boleh. Yang boleh Abdul Razzaq. Jadi Bapak Ibu yang melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah katakan apa? Falillahil izzah. Kemuliaan itu hanya di tangan Allah. Mau mulia hidup, maka rebutlah dengan taat kepada Allah. Kalau sudah dapat kemuliaan itu dari tangan Allah, Allah muliakan. Walaupun kita miskin hidup, tapi tidak ada yang menghina kita. Tidak ada yang menghina anak-anak kita. Isteri kita dijaga Allah, dilindungi Allah. Walaupun kita miskin, tapi orang tidak menganggap kita anak bawang. Bawang punya anak. Banyak anaknya. Jadi Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, coba lihatlah orang-orang kaya yang meninggalkan Allah. Maka gaya hidupnya ketika bermaksiat, orang akan menghinakannya. Orang akan mengolok-oloknya. Dalam kehidupan sehari-hari terhina, dalam kehidupan yang lebih besar, kalau dipimpin oleh orang-orang yang bermaksiat, maka provinsi itu terhina. Kalau kota dipimpin oleh orang maksiat, lalu membiarkan maksiat, kota itu akan terhina. Rendah. Rendah di mata orang, rendah di mata musuh. Maaf cakap dah pegah mana Pak. Ini sederhana saja. Kalau satu kampung sudah bermaksiat atau satu kota membiarkan maksiat, maka orang-orang yang kafir, musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam,
itu kalau melakukan sesuatu di kota tersebut, itu tidak ada rasa segannya. Jadi misal mohon maaf, kalau ada orang-orang non-Islam membuka lapak judi di kota Lut Semawe misal, pegat ke lapak judi, atau pegat buat satu pusat perbelanjaan milik orang kafir, atau mereka pakai pakaian yang dilarang oleh Islam, tapi muwek-wek di Lut Semawe, Cina muwek-wek di Lut Semawe, Pak. Cina-Cina yang pakai celana pendek, aurat, kita lihat kadang-kadang di lampu merah. Makanya kadang-kadang mobil banyak macet gara-gara itulah. Itu muwek-wek Lut Semawe itu. Kenapa berani? Kenapa berani? Kenapa tidak segan lagi enggak pakai jilbab? Kenapa tidak segan lagi membuka paha? Membuka untuk nampakkan paha. Karena memang kotanya sudah terpelihara dengan maksiat. Orang Islam sendiri bermaksiat. Tapi kalau seandainya di bawah pimpinan orang saleh, itu tidak berani. Buka jilbab saja tidak berani. Kenapa? Muncul rasa takut. Makanya dulu Rasulullah untuk merendahkan orang kafir, Allah yang suruh ambil jizyah, ambil pajak. Kalau mau tinggal di negara Islam dengan aman, kami tidak akan ganggu, kami tidak akan perangi. Silahkan beragama. Rasulullah enggak paksa orang untuk masuk agama Islam. Tapi Rasulullah menerapkan apa yang Allah suruh untuk mengambil jizyah, pajak. Tujuan pajak apa? Wahum saghirun, kata Allah, agar mereka kecil. Jadi orang yang bayar kepada pemerintah kan terasa dia, kita ni kalau mau aman tinggal di sini bayar. Rendah, mereka yang rendah, bukan kita yang rendah. Hari ini kita yang rendah. Zakat sudah bayar, pajak bayar, kemudian pajak reman lagi bayar. Di pasar-pasar kita terhinakan, ada masalah bayar. Tabrakan, ini kecelakaan nih. Kita yang celaka, kita korban. Lalu diurus, tiba-tiba bayar. Celaka bayar. Semua itu disetting oleh Allah. Kenapa? Maksiat. Maksiat. Enggak ada lain, maksiat. Makanya kemuliaan hanya milik Allah. Orang yang taat mulia. Isteri yang taat mulia, keluarga yang taat mulia. Anak-anak yang taat kepada Allah mulia. Semua intinya ke situ. Makanya Allah katakan tidak ada izzah kecuali di tangan Allah. Mau izzah, mau mulia, rebutlah melalui tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini sering berdoa dalam doa kunut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka dalam doa kunut pun kita telah mengikrarkan tidak akan terhina orang-orang yang berlindung kepadamu ya Allah. Wala ya'izzu, dan juga tidak akan pernah mulia man adaita. Wala ya'izzu man adait. Tidak akan pernah mulia man adait, siapa yang menjadi musuhmu ya Allah. Jadi ada dua hal yang berkebalikan. Tidak akan pernah terhina orang yang selalu berlindung di bawah nama Allah. Habis-habis sembahyang subuh, duhur, asar, zakat bayar, nafkah dicari untuk isteri, tidak pernah makan riba, tidak pernah melakukan maksiat zina, tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang Allah, maka dia akan mulia di bawah lindungan Allah. Mulia, kalau Allah bilang mulia di bawah lindungan Allah, itu bukan bermakna kita akan jadi orang kaya. Karena tujuan Allah memuliakan bukan mengkayakan. Karena banyak orang kaya yang kemudian melupakan Allah. Karena Rasulullah kan mengatakan, mal faqru ahsya alaikum, kata Rasulullah. Aku tidak takut kalian kalau jadi orang miskin. Jadi Rasulullah sudah tahu rahasia masuk surga. Aku tidak takut kalau kalian jadi orang miskin, kata Rasulullah. Karena miskin itu malah lebih cepat masuk surga. Kalau dia sabar di atas kemiskinannya. Yang ku takut apa, kata Rasulullah? Kalau dibuka pintu dunia untuk kalian, dibentangkan dunia untuk kalian, rezeki mudah dapat, orang jadi kaya, lalu kemudian orang bersenang-senang, tidak lagi menuju ke masjid, tapi menuju ke Hong Kong, menuju ke Thailand,
Ya, di mana-mana ada buka travel, ke mana ya? Ke Kamboja. Mau lihat apa? Mau lihat sinagog misal. Sinagog ke Kamboja. Ya. Mau lihat Ahok misal, begitu contohnya. Bapak Ibu maka Allah Subhanahu wa taala. Orang ke masjid enggak mau. Padahal Rasulullah mengatakan apa? La tashuddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak dikuatkan dulu bepergian kemanapun kecuali kunjungi dulu 3 masjid. Masjidil Haram, wa Masjidil Nabawi, wa Masjidil Aqsa. Setelah itu baru habiskan wang, mau ke mana terserah. Kunjungi dulu 3 masjid, kata Rasulullah. Karena besarnya pahala. Jadi jemaah mereka Allah, kadang-kadang kita mendapatkan kehinaan di balik kekayaan kita. Kaya, tapi udip lagi orang bangai. Kaya, tapi seperti orang bodoh hidup. Uang dapat, belanja entah apa-apa yang enggak perlu. Yang enggak perlu, Pak. Ya. Begitulah gaya hidup diatur oleh Allah. Bapak Ibu maka Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam doa kunut ini menjadi salah satu ikrar kita bahawa kemuliaan akan didapat bagi mereka yang memohon lindungan dari Allah. Artinya dia selalu berada di dalam ketaatannya kepada Allah. Memang kita tidak bisa sempurna, Bapak Ibu. Mencukeh-cukeh bacut dengan maksiat pasti ada. Kita enggak bisa sempurna. Kita mau pergi salat subuh, tiba-tiba terserempet motor orang di tengah jalan. Keluar kalimat-kalimat indah dari mulut kita. Misal suruh kejar anjing, suruh kejar babi, misal. Keluar. Itu keluar dengan otomatis begitu terserempet, misal. Begitu terserempet keluar. Maka kalau itu keluar secara otomatis kalimat-kalimat sebelum taubat. Kalimat-kalimat sebelum taubat. Sebelum kita taubat, apalagi kita tinggal mungkin di samping-samping laut, kan terbiasa dengan kalimat-kalimat itu misalkan Pak, karena melawan arus, melawan gelombang dan arus, keluar kalimat-kalimat seperti itu. Itu kalau keluar kalimat itu, lalu kita langsung bersambung astagfirullah. Oh, belum pegah taknya. Itu bahagian orang yang sudah dapat lindungan Allah. Dia begitu lakukan maksiat tanpa sengaja, langsung memohon ke Allah, ya Allah, nampak ampun ya Allah. Hana sengaja aku ke taknya. Nampak ampun ya Allah. Itu habis keluar astagfirullah. Itu contoh sederhana bahawa dia di dalam bimbingan Allah. Tapi kalau orang yang tidak dalam bimbingan Allah, itu keluar macam-macam, Pak, tidak ada saduran, tidak ada saringan. Dan enggak ada pun istighfar. Jadi kita ini hidup memang enggak bisa sempurna seperti Nabi yang dijaga. Nabi itu maksum, dijaga. Sedikit mau melakukan kesalahan berdasarkan nafsu manusianya, langsung dijaga oleh Allah. Makanya kan Nabi 2 kali dioperasi. Operasi di waktu kecil dan operasi waktu Isra Mi'raj. Membersihkan bahagian yang kotor yang menyebabkan adanya kotoran dalam hati. Kita berapa kali operasi? 4 kali sudah operasi. Operasi diabetes sekali, jantung 2 kali, kemudian tapi but lagi third gene. Kenapa? Yang enggak dioperasi hati kita. Di mana kita mau operasikan hati? Ikutlah pengajian. Datangi masjid-masjid Allah. Lama-lama lembut hati kita. Lembut. Walaupun kita keras. Kita keras. Tapi lembut. Menghadapi sesama Muslim lembut. Cuma kalau dah diajak kali baru dah hambung. Kalau sudah ditantang sekali baru kita keluarkan yang aslinya. Sebelum itu kita lembut, senyum, assalamualaikum. Padahal orang tahu kita orang keras. Apalagi kita orang Aceh punya sifat yang sama, Pak. Senok Ogronyo mengatakan dalam kitab The Aceh. Orang Aceh itu keras. Sudah keras, sombong. Itu kata Senok. Oh, hana betul Senok. Kibar hana betul. Memang kita ni masih perutnya memang. Kita ni tinggi, Pak. Anak raja. Makan enggak boleh dengan sayur. Harus dengan ikan. Orang Jawa makan dengan kerupuk. Tempe sudah okey. Kita harus dengan ikan. Kalau enggak ada ikan, enggak jadi makan. Itu perkara yang memang bisa terjadi pada manusia. Menjaga-jaga diri agar tidak jatuh dalam dosa besar, itu yang penting kita ingat. Kalau dosa kecil kita susah hindari. Kita sedang duduk di masjid, sedang zikir, datang kawan. Hai, nak dengar berita terbaru? Udah mulai dia. Apa berita terbaru? Nyan, bapaknya. Rupanya. Mulailah tutup Quran. Cika cerita begak lagi, cika cerita tengok. Padahal sedang baca Quran. Tapi diajak ngopat.
Yang namanya juga orang ngupat itu terpancing syaitan mengajak. Pas tu dah. Lanjut. Kita tutup Quran, ngupat dulu, nanti baru baca Quran. Makanya hati-hati, jaga-jaga diri daripada jatuh ke dalam dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kaum Ansar, qala an-nabi lil Ansar, ya ma'syaral Ansar, wahai penduduk Ansar atau kaum Ansar, alam takunu azillah, bukankah kalian dulu terhina? Bukankah gaya hidup kalian dulu terhina? Fa'azzakumullah, bukankah hari ini Allah telah memuliakan kalian? Qalu sadaqallah wa rasulahu, benarlah Allah dan benarlah Rasulnya. Ini hadis riwayat Ahmad dengan derajat yang sahih. Rasulullah pernah mengatakan kepada kaum Ansar, wahai kaum Ansar, dulu kalian bukankah terhina? Pak, dulu kaum Madinah itu sebelum dirubah nama menjadi Madinah, itu dinamakan Yasrib. Bahkan nama Yasrib itu nama dari Yahudi. Karena di Madinah paling banyak tinggal puak Yahudi. Yang paling besar itu Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Kainuqa. Itu Yahudi. Jadi setengah Madinah itu orang Yahudi. Bagaimana keadaan Yasrib sebelum jadi Madinah? Sumber penyakit. Yasribnya tidak ada sakit. Tanah tidak subur, pohon susah tumbuh, ternak susah hidup, orang kurap rata sago. Bayangannya begitulah. Jadi hidup saling menipu, hidup saling membunuh. Itu gaya hidup di Madinah. Begitu Nabi datang, Nabi dirikan masjid, lalu kemudian dimulailah sebuah kehidupan yang baru. Nabi rubah menjadi Al-Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya. Apa yang terjadi? Semenjak itu tidak pernah datang bencana. Tumbuh-tumbuhan tumbuh begitu saja. Ternak Masya Allah luar biasa. Orang-orang berubah jadi baik. Orang Ansar itu menyambut orang Muhajirin dengan keislamannya. Dulu sebelum orang itu menjadi Islam, itu benci, sesama kita benci. Orang kalau tidak kenal Islam dulu, itu benci dengan melihat orang. Begitu kenal Islam berubah menjadi cinta. Maka orang Ansar, Allah sebutkan gaya hidup, gaya orang Ansar waktu menyambut orang Muhajirin. Dalam surat Al-Hasyr, Allah ceritakan panjang beberapa ayat. Itu Allah muliakan orang Ansar masuk surga. Gara-gara apa? Mereka lebih merelakan kehidupan orang Muhajirin daripada kehidupan mereka. Jadi begitu orang Muhajirin datang, hijrah ke tanah mereka, Masya Allah, mereka sampai menyediakan rumah, mereka sediakan tempat, mereka sediakan tempat jualan. Bahkan ada yang tinggal di rumah kaum Ansar, itu enggak usah bayar apa-apa dulu sebelum dia menemukan jalan untuk mencari rezeki. Bahkan ada yang menawarkan istri. Jadi orang Ansar berkata kepada Muhajirin, istriku ada 4, pilihlah salah satunya, maka kuceraikan dia jadi milikmu. Masya Allah, hari ini Pak, mati hana demeng lagi Pak. Demeng lagi mati hana demeng Pak. Dulu istri ditawarkan, karena orang Muhajirin ada yang istrinya belum masuk Islam, jadi enggak mau hijrah bersama Nabi, diceraikan, terceraikan. Lalu di sana dia hidup sendiri dalam kemiskinan. Ditawarkan oleh kaum Ansar. Begitu hebatnya kaum Ansar menerima kaum Muhajirin. Hari ini kita beli tanah di kampung orang. Beli tanah bukan kasih, Pak. Bukan dikasih tanah, beli. Dijual tanah, pegat komplek baru. Kita ambil satu rumah komplek baru, kebetulan berada di satu kampung. Tiba-tiba sudah kita beli tanah. Lalu kita katakan apa? Urung toh penduduk kampung mengatakan, urung toh Dia jual tanah untuk urung toh Sudah dibeli tanah, baru dia bilang urung toh Jauhnya sifat Ansar kepada As-Suluh hari ini. Seharusnya orang kalau tinggal di komplek, di kampung kita datang, sudah beli tanah, kita muliakan, maka dia akan menjadi penduduk masjid yang baru. Kalau dia kaya, mesti masjid dibangun oleh dia. Gara-gara kita bilang urung toh kita bilang orang buang tai ke sini. Gara-gara kita bilang itu, orang kaya pun enggak mau kasih uang lagi untuk kampung. Ini akibat apa? Tidak memakai politik Ansar. Orang Ansar memuliakan Muhajirin. Orang Muhajirin pantang tepeh orang Ansar.
Orang Muhajirin itu keras-keras, Pak. Orang Mekah itu keras-keras. Kalau gayanya seperti gaya orang Aceh dan Batak, keras orangnya. Sulawesi tak bodoh. Orang Mekah itu keras. Orang Ansar lembut. Semenjak dimuliakan oleh orang Ansar, pantang kalau mendengar ada orang Ansar yang dicukih oleh Yahudi, yang dipabih oleh orang Muhajirin. Seharusnya begitu gaya hidup, menolong, bersatu dalam Islam. Ini tidak. Kita memusuhi, ada orang Islam datang baru, memusuhi. Aneh. Jadi apa kata Rasulullah? Bukankah kalian dulu terhina? Gaya hidup kalian terhina? Masya Allah, setelah datang Nabi, mereka mulia, rezeki berkah, semua gaya hidup aman. Bayangkan Pak, bersatunya orang Islam. Rasa aman luar biasa. Ada satu orang sakit, ramai-ramai kunjung. Ada satu orang miskin, ramai-ramai memberi. Begitulah gaya hidup. Akibat apa? Taat kepada Allah. Bersatu padu di dalam masjid. Mengisi saf-saf masjid. Dan akibat kita saja Pak sesama jamaah kalau sering terlihat wajah, kan dapat kabar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal fulan bin fulan, lalu dilampirkan fotonya, lalu kita mengatakan ya Allah, ini salah satu jamaah yang sering bersama kita, maka keinginan hati untuk datang mensolatkan jenazah ada. Tapi begitu inna lillahi, hantum dehlah masjid, orang akan mengatakan kat semayang kerok, dia suruh semayang sama jenazah. Tak ada yang mau datang. Paling yang salat 10 orang, 15 orang. Tapi kalau jamaah sering nampak di masjid, hati untuk membantu agar menyelamatkan dia di akhirat, itu ada. Kata Rasulullah SAW dalam 2 hadis, barang siapa yang mendapatkan makmum salat jenazah mencapai 40 orang. Hadis kedua mencapai 100 orang, maka diampunkan dosa-dosa jenazah. Dan itu dari mana kita dapat, Pak? Dari ketaatan, sering taat, jumpa-jumpa di masjid, jumpa-jumpa di masjid. Bapak Ibu mendaka Allah, kita mulia, di dunia mulia, di akhirat mulia. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari hadis Ibnu Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah berkata. Ini hadis riwayat Abu Daud dengan derajat yang sahih dalam Sahih Sunan Abu Daud. Apa kata Ibnu Umar? Rasulullah berkata, "Iza tabaya'tum bil 'ainah." Kalau kalian sudah mulai melakukan jual beli 'ainah. Apa jual beli 'ainah, Pak? Jual beli dengan sistem riba. Jual beli 'ainah itu begini. Saya menjual barang ke Bapak. Saya jual misal kulkas. Ini saya jual kulkas 1 juta. Dengan cara kredit. Bapak bayarnya ke saya kredit. Ini sudah saya jual. Lalu saya beli kembali barang itu dengan harga di bawah harga kredit. Ini kalau poblo apa? Ini sudah saya jual 1 juta, bayar per bulan 100.000 untuk 10 bulan. Berarti 1 juta misal. Tapi barangnya belum berpindah nih. Langsung saya katakan lagi, tapi saya balik-balik ya barang itu dengan harga 750.000. Cash. Nah, seakan-akan saya dapat uang cash. Lalu di sisi lain kita harus kreditkan. Jadi jual beli ainah itu berbeda, menjual barang tertentu disyaratkan untuk dijual kembali kepada yang menjual, tapi dengan harga yang cash. Tadi waktu dijual dengan harga kredit. Orang tersebut menjual kembali barang dengan kita dengan cash. Jadi kita kasih uang 750.000 untuk dia. Lalu barang itu sebenarnya tidak berpindah. Hanya seperti pinjam meminjam saja. Nah, ini pernah terjadi di masa jahiliyah. Bapak Ibu maka Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan, kalau kalian sudah mulai melakukan jual beli ainah, ini kiasan Nabi terjadinya perdagangan dengan cara yang curang. Salah satu lambangnya adalah jual beli ainah. Jadi mulai curang dalam perdagangan. Macam-macam modelnya, Pak. Ada jual beli najas. Najas itu agen datang ke kampung-kampung, ngambil cabai, ngambil macam-macam dari orang kampung tanpa memberitahu harga pasar. Itu gaya-gaya seperti itu dilarang. Atau model ihtikar, menumpuk-numpuk barang, enggak jual dulu, tunggu barang habis, tunggu barang tidak ada di pasar baru kita jual, lalu kita naikkan harga. Pokoknya macam-macam jual beli yang dilarang Allah.
Kalau kalian sudah mulai melakukannya, aw akhastum aznabal baqar, lalu kalian mulai mengambil ekor lembu. Aznab al-baqar, ekor lembu. Apa maksudnya ekor lembu? Mulai lalai dengan peternakan. Jadi disibukkan dengan ekor lembu. Pelihara lembu. Ini sembahyang maghrib mana? Masuk pagi keluarkan lembu. Maghrib masukkan lembu. Dia sudah seperti lembu. Enggak ingat apa-apa itu, Pak. Enggak ada. Terus-terusan di kandang lembu. Pelihara lembu sampai 15. Hidup tu terusan, enggak ada apa-apa. Amalan enggak ada apa-apa. Baca Quran jangan ditanya, salat wajib aja enggak ada. Nah, ini lambang Nabi apa? Nabi ingin mengatakan kalian sudah mulai lalai dengan peternakan kalian. Waraditum bizra'i, dan kalian mulai terlena dengan sawah-sawah kalian. Wa taraktumul jihad, lalu engkau mulai meninggalkan jihad. Jadi Nabi menyebutkan apa? Kehidupan dunia. Kalau kita sudah mulai melakukan muamalah dalam dunia dagang yang haram, lalu sudah mulai terlena dengan dunia kita, baik peternakan maupun perkebunan atau persawahan. Mungkin dulu karena tidak ada gaya kerja model PNS. Kalau ada PNS dulu mungkin gaya kerja model PNS, mungkin Rasulullah akan tambah. Kalian mulai terlena dengan kantor-kantor kalian. Mungkin akan tambah. Dulu enggak ada kantor. Dulu hidup beternak, berkebun. Maka ini Rasulullah ingin katakan apa? Ada masyarakat yang enggak peduli lagi dengan panggilan azan. Sibuk dengan dunia, yang mekat, yang langkantu, yang jualan, enggak mau lagi datang ke masjid Allah. Maka apa Rasulullah katakan? Termasuklah tadi wa taraktumul jihad. Engkau tidak mau lagi berjihad. Jadi kalau sudah diajak jihad, yuk jihad. Ini sudah bahaya, negara ini bahaya. Lalu dia mengatakan, "Pada pikir tanya." Apa pikir kali itu? Udah ada yang pikir itu, enggak usah mikir. Ini udah mulai dia sampai pada derajat tidak mau lagi menegakkan agama. Apa kata Rasulullah? Sallallahu alaikum zullan. Kalau sudah terjadi seperti itu, maka Allah akan mengirimkanmu zullan, kehinaan. La yanzi'uhu, tidak bisa dicabut kehinaan itu dari satu negara, hatta tarji'u ila dinikum, sampai engkau kembali menegakkan agamamu. Tidak akan pernah kembali, tidak akan tercabut kehinaan itu sampai engkau menegakkan kembali agamamu. Makanya kita ini terhina akibat maksiat kita sendiri.